Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Dan salam dan salam datang kepada diri kita besar Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Masih. Oke, Bapak mau tanya dulu sebelumnya. Ini kegiatannya sebelumnya apa yang dibikin? Dari masing-masing. Ada kata di pelajaran fisika. Pelajaran fisika. Iya. Tadi Pak makan udah BG kan? Udah makan? Alhamdulillah. Masih lapar? Tidak. Ada makan lagi? Bisa. Bisa makanya. Nanti pulang ya. Sebentar itu Pak. Makan di rumah maksudnya. Oke, ya baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, baiknya dari anak-anak sekalian satu orang memimpin doa sebelum kita mulai. Ya, kita kelasnya. Kita mulai layanan hari ini, mari kita berdoa untuk kegiatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terkait kegiatan ini. Atau mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum Pak. Perdana saya ini Pak. Belum pernah ya? Belum pernah dengar dari guru PK atau dibawakan guru PK-nya? Belum ya? Bapak yang panggil kita semua Pak. Iya, di kelas nih Pak, kasih layanan. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan terkait kegiatan ini. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang juga merupakan kerjaan guru PK. Ya, namanya adalah bimbingan kelompok. Jadi buat kelompok seperti ini, dan Bapak akan membimbing kalian dengan satu materi, dan materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah pengembangan diri pribadi. Jadi di sini tugas Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian bagaimana sih itu cara untuk mengembangkan diri. Yang mungkin kalian tidak sadar bahwasanya mungkin kita sudah stuck atau tidak bisa atau perkembangan kita mungkin melambat kan? Kita rasa kan adik-adik sekalian? Ya, mungkin kita rasa dirinya mulai lambat, ya perkembangannya mungkin lambat sekali dibanding dengan teman lainnya. Yang temannya mungkin ada yang cepat, kita masih di situ saja. Jadi Bapak akan membantu adik-adik sekalian, anak sekalian untuk mengenal, menerima dan mengembangkan potensi diri. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama itu adalah memahami konsep diri dan identitas pribadi. Jadi nanti anak-anak akan mengenal lebih dalam tentang konsep dirinya. Bukan hanya tahu namanya saja atau tahu perkenalan singkat saja, tetapi konsep yang lebih jauh tentang identitas yang sebenarnya. Istilahnya kalau di film mungkin mencari jati diri. Ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga mengembangkan kepercayaan diri yang positif. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan interpersonal yang sehat. Ya. Jadi tugas terakhir dari kegiatan ini adalah membantu anak-anakku sekalian untuk mengembangkan hubungannya. Jadi hubungan itu sangat penting ya. Hubungan interpersonal itu sangat penting. Kalau hubungan sosial itu antar kelompok kan. Kalau interpersonal itu antara satu dengan satu orang lainnya, ya, membangun hubungannya. Jadi penting, sangat-sangat penting ketika kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Coba bayangkan anak-anak sekalian, kalau seandainya kamu punya hubungan yang buruk dengan temanmu, pasti mungkin perasaannya tidak enak kan? Atau mungkin susah berkomunikasi. Ya, mau tanya mungkin susah, mau diajak bicara susah. Nah, makanya penting untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat. Ya, oke, baik, mungkin kita masuk. Ya, sebelum kita masuk di kegiatannya mungkin kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, untuk mencairkan suasana dan untuk meregangkan pikiran.
buat permainan ini yang pertama judulnya itu 2 fakta 1 kebohongan. Pernah main kan? Nah, Belum kenal, Pak. Jadi cara mainnya nanti Bapak akan tunjuk 1 orang, Bapak sebutkan 1 namanya, kemudian nanti siswa atau anak-anak sekalian yang Bapak sebutkan namanya itu akan menyebutkan 3 pernyataan tentang dirinya. Jadi ini cara dari anak-anak sekalian untuk mengekspresikan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui pernyataan tersebut. Jadi 3 pernyataan ini, 2 itu adalah fakta tentang dirimu dan 1-nya adalah kebohongan, ya, atau sesuatu yang bukan tentang dirimu. Nanti teman-teman lainnya akan mendiskusikan dan menyebutkan yang mana kebohongan dan yang mana yang faktanya. Contohnya. Ya, nanti kita mulai. Oh, belum. Ya, silakan. Nah, Asrul dulu. Ya, berdiri dan sebutkan 3 pernyataan. Baik Pak, saya pertama adalah saya orangnya suka makan, hobi makan. Selama masih halal dan bisa dimakan saya makan. Terus kedua, saya orangnya senang melihat teman-teman atau orang lain bahagia, senang membantu. Tapi saya juga punya 1 kelemahan, yaitu gampang sakit Pak. Gitu. Kira itu. Oke, coba teman-teman yang lain tebak. Jangan dulu. Teman-teman yang lain tebak apa kira-kira yang menjadi fakta dari pernyataan tadi temannya. sesuai yang bilang. Apa yang sesuai? Dan satunya Yakin? itu dia itu Kalau yang bohong, yang lain? Makan doang. Ayo jangan suka makan bohong. Yang tadi saya Pokemon. Oke, coba yang menyebutkan tadi sebutkan kembali jawabannya, yang mana yang fakta dan yang mana yang bohong. Oh, ini Pak. Yang fakta adalah pertama, saya memang senang lihat dia orang bahagia Pak. Saya senang kalau lihat orang bahagia. Oke, Kedua, yang fakta kedua adalah saya memang orangnya gampang sakit. gampang sakit. Gampang sakit. Sekarang masih sakit? Sampai sekarang sebenarnya masih sakit, tapi tidak terlalu Pak. Setidaknya saya bisa atasi lah. Saya bisa tidak terlalu mengalihkan fokus saya Pak. Kalau fakta bohongnya adalah tidak semua makanan saya bisa makan ternyata. Karena karena ada yang makanan yang sebenarnya bisa dimakan tapi pahit, kan saya tidak sanggup makan Pak. Gitu. Ya, obat mungkin atau Ya obat sama ini kadang biasa makanan salah satunya contohnya ada yang buat pantangan. ya salah satunya adalah makan yang bulu babi yang biasa dimakan, Iya, iya. yang bisa disentuh itu Pak. Iya, iya. Saya itu ternyata tidak bisa makan. Coba ternyata saya tidak bisa makan karena saya katakan di video Pak. Alergi. Ya. Oke, silakan. Oke, 1 orang lagi ya. 1 orang yang bikin tadi lanjut lagi. Ya, Ainun. baik Pak, terima kasih. Fakta baik Pak, terima kasih. Saya akan menyebutkan tentang diri saya. Pertama itu saya bisa makan apa saja. Atau saya suka makan Pak, suka makan. Semua makan, yang penting makanan. Manusia. Ini bukan makanan Pak. Kemudian yang kedua itu saya suka mendengarkan teman saya ketika bercerita. Kemudian yang ketiga itu saya suka olahraga. Oke, kira-kira yang mana? Kalau saya Pak, Ainun ini dia itu Kita. pikiran. Dia tuh tidak, istilahnya dia itu Pak, dia tuh tidak bisa, tidak senang makan. Dia kepikiran Pak.
Kalau ada yang makanannya di depan itu dia tidak suka, dia terbang Ah, makan. itu yang bohong ya. Bohong, dia bohong Pak. Dia itu bikin tanda saja Pak. Berarti Yang sisi dia itu menunjukkan ya. Fakta yang fakta yang Itu yang fakta aja. pernyataannya yang fakta itu dia sekolah olahraga karena dia suka pergi nanjak. Sama mendengarkan dia memang mendengar, tapi malas untuk dicoba. Oke. Betul. Betul Pak. Oke. Jadi tadi speaking ya, kesalahan speaking tentang 2 fakta dan 1 kebohongan. Nah, kira-kira ada yang bisa menarik manfaat dari kegiatan kita ini atau permainan kita ini? Coba 1 orang dari Asia mungkin. Ya, apa manfaat dari kegiatan ini? Menurut saya manfaatnya itu Pak, kita tidak bisa menebak apa pikiran orang lain Pak tentang apa yang dia utarakan tentang dirinya. Bisa jadi itu Pak, itu kebohongan dan harapan begitu Pak. Ucapan adalah Oke, ada lagi. Oke, dari Narijal. Apa manfaatnya? Saya tangkap manfaat dari 2 fakta dan 1 dulu. Buat Pak, oleh kita bisa lebih mengenal lagi orang Pak. Ternyata dia bukan orang yang seperti ini, bukan orang yang seperti ini. Lebih mengenal lagi dirinya lebih baik. Itu tadi manfaatnya Bapak jelaskan dari sisi pendidikannya. Kalau dari sisi pemainnya itu manfaatnya adalah melatih keterbukaan diri. Jadi anak-anak sekarang jadi lebih terbuka, kemudian membangun kepercayaan. Jadi teman-temannya jadi lebih percaya kepada kamu. Kalau tadi dari Asrul sudah menyampaikan bahwasanya dia suka membantu, maka teman-teman juga akan menjadi percaya dengan dia. Sama jadi yang tadi Ainun tadi, Ainun menyampaikan bahwasanya dia itu anak yang suka mendengarkan, maka teman-teman juga akan percaya bahwasanya dia itu pendengar yang baik. Nah, ini adalah manfaat dari permainan ini. Kemudian terakhir juga adalah menciptakan susunan kelompok, kemudian membantu kita untuk menyampaikan atau membuka menunjukkan seperti apa sih diri kita kepada orang lain. Oke, kalau tadi permainan tentang pikiran, sekarang ada stretching biar lebih banyak gerakan ya. Ya, mungkin kita bisa nge-join sama-sama. Oke, jadi nanti Bapak akan pandu permainannya itu atau instruksi dari Bapak. Nanti kalau Bapak sebutkan tepuk 1, tepuk 2, kan. Kalau Bapak tidak sebut tepuk, jangan tepuk. Paham ya? Bapak. Oke, kita coba. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, oke, satu kali lagi ya. dihukum nih. Belum. Ya, oke. Nanti kalau Pak. Dia tak ya. Oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 1, 1. Oke, terakhir Mas lanjut atau sudah? Maju Pak. Sudah cukup ya? Oke. Ya sudah, kembali fokus ya anak sekalian. Oke, sekarang kita masuk di materinya. Jadi materi kita pada siang hari ini itu adalah mengenal diri. Jadi tugasnya anak sekalian adalah untuk mengenal dirimu lebih jauh lagi. Apa sih itu konsep diri? Oke, ada satu orang yang mau mengajukan diri, menjelaskan tentang konsep dirinya, atau apa itu konsep diri? Bapak, Ya, silakan. konsep diri Ya. itu mengenal diri sendiri dan mengkonsep diri dengan baik.
Ya. Bisa Pak. Ada lagi? Coba Ya, silakan. konsep diri itu menurut saya adalah bagaimana arah saya nantinya, bagaimana saya jadinya, dan apa-apa saja yang menjadi batasannya saya ke depan, apa-apa yang menjadi batasannya saya untuk bertindak, gitu Pak. Dan apa menjadi dan prinsip-prinsip hidup saya yang apa-apa saja, gitu Pak. Ya. Jadi semua itu masuk ke dalam konsep diri ya. Jadi konsep diri itu adalah bagaimana Anda, kalau konsep ya, konsep itu kalau kita susun kata menjadi sebuah konsep. Nah, begitu juga dengan diri kita ketahui atau kenali diri kita dengan baik, dan ketika kita tahu semuanya itu adalah konsep, kita mampu menjelaskan atau memaparkan kepada orang lain, inilah diri saya yang sebenarnya. Kita lebih tahu tentang diri kita tahu potensi diri kita tahu kebutuhan diri kita dan lain sebagainya. Nah, konsep diri sini ada 3. Ada yang namanya diri yang ideal, ada diri sosial, dan ada diri nyata. Kalau diri ideal itu siapa yang kamu ingin menjadi seperti siapa, ya kan? Kata ideal, ada yang tahu kata ideal seperti apa? Kata ideal itu apa? Apa artinya ideal? Ideal itu tidak harus sempurna. Ideal Cukup. itu sesuai dengan diri saya, dengan kebutuhan dan kapasitas saya. Sesuai yang dimau Pak. Ya, kalau kita bermimpi mungkin itu ideal, sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang kita targetkan, istilahnya tujuan kita yang sudah didapatkan, itu idealnya. Jadi kalau dia tidak mencapai tujuan kita berarti tidak ideal kan. Jadi kalau kita misalnya kita teladan, cari orang yang jadikan sosok teladan, kemudian kita ingin menjadi seperti dia, maka itulah orang tipe yang ideal. Ya, coba di sini satu orang, siapa Rijal? Siapa ya kamu teladannya? Atau siapa orang yang menurutmu jadi teladan dalam hidupmu? Tokoh mungkin, tokoh bangsa mungkin. Oh, Ya. Soalnya diri idealnya di suaranya kan, suaranya. Prabowo Pak. Karena saya juga ingin jadi presiden Pak. oke, yang jadi presiden ya? Iya. Ya Pak. Ya, Novi. Apa tadi Pak pertanyaannya? Siapa Sosok dia. sosok yang kamu idealkan? Sosok ideal itu sambil dari saya sendiri. Dia sosok di orangnya sangat disiplin dan sangat bertanggung jawab Ya, itu dan pribadinya. mengayomi Iya. dan mengayomi masyarakatnya pada saat dia melaksanakan tugas. Nah, di sini saya cara didikannya itu sangat tegas ke anaknya, dimana biasanya kita kalau pergi ke sekolah dia itu jam 6 kan biasa Pak itu kalau masuk ke sekolah itu kan jam 7.15, tapi biasanya setengah 7 sudah ada di sekolah karena sama disiplinnya biasanya sih seperti itu Pak. Oke, kalau ya silakan. Pak, kalau kita idealkan di semacam toko kartun bisa kan? Bisa. Yang penting dia itu tokoh. Kalau mengidealkan sesuatu itu misalnya kita menganggap dia itu bisa dipelajari, dijadikan panutan kita, contoh kita, itu bisa. Ya, Yang penting inspirasi, bukan dia malah mengarahkan lebih buruk atau menjadi jalan sesatnya bagi kita. saya punya ideal Naruto Pak. Naruto. Ya, apa yang diidealkan dari Naruto itu? Naruto itu dia dia punya jalan ninjanya, bagaimana dia lalui step by step, bahkan awalnya dimusuhi, tidak disenangi dan bahkan itu cinta, tetapi dia bisa raih perhatian orang-orang akibat oleh usahanya sendiri. Dia bahkan sakit tidak peduli, yang penting dia selamatkan hidup temannya, yang penting dia ingat temannya bagaimana supaya sama-sama dengan temannya Pak. Bagus ya. Ya Pak. Mungkin sesuai dengan dirinya nih, karena sering sakit jadi oke. Dan kalau dari sisi diri sosial itu, dia itu konsep diri dari diri sosial itu maksudnya
bagaimana sih orang lain melihat kamu. Jadi kalau dari pandangan orang lain, kamu itu sosok seperti apa? Ya, kira-kira. Coba tadi mungkin pandangannya Asrul pada ini, coba gambarkan Rijal itu orangnya seperti apa? Kalau Rizal itu Pak orangnya dia tenang, dia tidak terlalu banyak bicara, tetapi kalau ingin action dia langsung action. Kalau ada misalnya suatu proyek kerjaan, Ya. terus dia Itu adalah pendapat orang lain tentang Rijal. terus dia juga dia orangnya bukan itu tidak hitung-hitungan Pak, sebab ada satu momen yang harusnya kami bisa ibarat itu kepentingan kami, tapi dia tidak memperhitungkan itu, dia tidak terlalu bermasalah selama itu kebaikan kami dia. Dan Oke. Itu tadi contohnya ya. Ketika orang lain melihat kamu, maka itu adalah konsep diri dalam pandangan sosial. Kemudian ada yang terakhir adalah konsep diri nyata. Nah ini yang paling penting. Maksudnya adalah siapa sih kamu yang sebenarnya? Ya, misalnya ada orang mungkin yang memperlihatkan kepribadian di depan umum, tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari ini itu berbeda. Jadi yang sehari-harinya ini atau yang alami inilah yang menjadi pribadi yang sebenarnya atau diri yang sebenarnya. Maka kita harus tahu, ya anak-anak sekalian harus tahu bagaimana sih konsep ideal dari dirinya yang sebenarnya. Sini ada kutipan dari seorang tokoh filsuf di zaman dulu. Ada yang tahu siapa tokoh filsuf di zaman dulu yang terkenal? Aristoteles. Nah, Plato juga. Sini Aristoteles mengatakan bahwasanya mengenal diri sendiri itu adalah awal dari segala kebijaksanaan. Ya, jadi semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu bijaksana. Ya, kamu pasti akan tahu batasan-batasan yang perlu kamu lakukan. Ya kan? Kemudian apa saja yang ingin kamu tingkatkan. Kalau kita rasa kurang, maka kita perlu berubah. Kira-kira seperti itu. Kemudian menggali atau mengenali potensi diri dan kekuatan diri. Setiap orang memiliki kekuatan unik. Mari kenali potensimu melalui 4 area berikut. Yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual, bagaimana anak-anak sekalian memahami kapasitas dirinya, kecerdasannya itu seperti apa, mulai dari kemampuan berpikir logis, kemudian apakah dirinya itu analitis, kemudian apakah dirinya itu orang yang suka memecahkan masalah. Misalnya kan biasanya ada anak yang pasrah saja dengan masalahnya, ya, nggak mau cari solusi, lebih banyak mengkritik mungkin. Ada juga anak yang analitis, dia selalu menganalisa segala sesuatunya. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Ada yang tahu seperti apa kecerdasan emosional? Dia empati Pak, teman-temannya. Ya, empati terhadap orang lain maksud. Ada lagi? Bisa emosinya. Ya, mampu mengelola emosi dirinya. Nah ini adalah bagian dari kecerdasan emosional. Ketika seorang mampu mengelola emosinya kemudian berempati dengan orang lain, maka dia bisa dikatakan dia punya kecerdasan emosional yang tinggi. Kemudian ada juga mengenal bakat dan minatnya. Nah ini pasti anda sekalian sudah ketahui ya. Atau ada yang belum? Saya belum dapat. Nggak tahu bakatnya? Tapi untuk minat Pak. Tahu bakatnya? Ya, kalau secara singkatnya bakat itu apa? Atau coba sebutkan satu kata tentang bakat. bawaan sejak lahir Pak. Bawaan sejak lahir. Ada lagi? Kemampuan, Ikan diri. keunikan diri, potensi diri. Nah, kalau minat apa? Sesuatu yang biasa. Apa lagi? Sukaan. Ada lagi? Ya, pilihan ya. Maksud ya. Jadi semua tadi itu adalah bagian dari penjelasan tentang bakat dan minat. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan karakter. Sini anak-anak juga perlu mengetahui kekuatan karakternya seperti apa. Mulai dari nilainya, nilai dirinya, kemudian sikapnya seperti apa. Apakah dia adalah orang yang penyabar dan lain sebagainya. Yang kedua, yang berikutnya adalah berperilaku positif yang menjadi identitasmu. Nah, itu tadi bagian dari karakter, kekuatan karakter.
Jadi kita perlu membangun karakter kita. Nah, sekarang perlu menjaga karakternya. Kalau dia adalah orang yang selalu berpegang dengan integritas, maka dia harus menjadi orang yang integritas juga, ya, menjaga atau berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, kemudian membangun kepercayaan diri yang positif. Di sini ada tanda kurang percaya diri. Ciri-ciri orang yang kurang percaya diri biasanya sering membandingkan diri dengan orang lain. Jadi jangan sampai anak-anak sekalian selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian takut gagal dan menghindari tantangan. Kemudian sulit menerima pujian atau kritik. Kemudian berbicara negatif tentang diri sendiri. Kemudian menghindari situasi sosial. Yaitu itu tadi adalah bagian dari kurang percaya diri, ya kan? Di sini ada yang masih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya Pak. Pak. Ya, kira-kira kenapa? Mungkin sebabnya tadi itu Pak, karena sakit, jadi saya kalau tiba di kelas kan saya kurang fokus kan Pak. Jadi kadang lihat teman-teman yang cepat respon ketika dosen ketika guru kasih materi dan bisa menjelaskan, itu rasanya kadang membuat saya insecure. Kenapa teman-teman saya bisa, saya setengah mati harus berjuang, kenapa Tuhan dikasih saya sakit di saat saya semangat sekali belajar, Satu yang membutuhkan. ya membutuhkan, tapi malah orang lain dikasih sehat saja, kenapa tidak sama Pak? Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Saya sering membandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Misal ketika proses pembelajaran berlangsung, di mana saya merasa bahwa teman-teman saya itu cepat tanggap. Ketika guru menjelaskan, mereka tuh langsung paham, terus langsung bisa langsung mengungkapkan tindakan dan bertanya. Sedangkan saya itu butuh waktu untuk memahami, bahkan pembelajaran pagi ini bisa betul-betul saya pahami pas malam. Jadi betul-betul waktunya itu banyak. Jadi saya berpikir, kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman saya? Begitu Pak. Oke. Jadi itu tanda kurang percaya diri ya. Jadi yang disebutkan tadi, mulai dari insecure, kemudian lambat memahami, itu adalah bagian dari kurang percaya diri. Tapi kalau tidak, kurang percaya diri sebenarnya adalah kelemahan yang perlu untuk diperbaiki. Ya, coba mungkin Asrul tadi coba dirubah lagi pikirannya dengan pikiran yang lebih positif. Misalnya, ya mungkin hari ini saat ini saya mungkin dibanding dengan teman lain terlambat dalam mengambil sesuatu, ya, tapi bisa jadi di bidang yang lain saya punya kelebihan. Ya, contohnya kayak tadi, saya ada orang yang suka membantu. Bisa saja teman lainnya itu tidak punya itu, ya bahkan sampai dijengkel mungkin dengan teman lainnya. Itu adalah bagian dari kelebihan. Seperti ini juga, saya pernah baca buku dulu tentang cara belajar. Jadi sebenarnya belajar itu tidak kita itu punya model belajar yang berbeda-beda. Bisa saja ada yang mungkin dia lebih cepat belajar lewat nonton, atau mungkin lebih cepat belajar lewat mendengarkan. Ya, ada satu aplikasi itu saya sering pakai. Jadi, kalau saya mau baca buku dan saya lagi malas buka buku, saya pakai itu aplikasi audiobook namanya. Jadi saya itu tempat belajar saya di situ. Kalau pakai headset sambil mendengarkan, itu sambil belajar biasanya. Jadi cara belajar itu banyak. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu insecure atau tidak percaya diri dengan kemampuan, karena kita punya kelebihan masing-masing. Anak-anak sekarang punya kelebihan, dan jangan perlihatkan kelemahanmu, tapi perlihatkanlah kelebihanmu. Dan di sini ada juga cara membangun kepercayaan diri. Yang pertama tadi, kenali dan terima kelebihan dan kekuranganmu. Terima, tapi jangan jadikan itu tolak ukurmu. Kamu selalu terbayang-bayang dengan kelemahanmu, sementara kamu ternyata punya kelebihan di sisi lain. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tetapkan tujuan kecil yang ingin dicapai. Ya, tetapkan target yang ingin kamu capai. Misalnya dalam 10 hari mungkin saya ingin selesaikan 2-3 buku. Itu target untuk mengembangkan diri. Kemudian merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Saya bisa biasanya selalu melakukan self reward, ya kan? Self reward atau pemberian hadiah pada diri saya sendiri. Misalnya saya belajarkan diri, pergi jalan-jalan, atau mungkin pergi
menghibur diri mungkin atau pergi jajan, itu juga bagian dari self reward yang saya lakukan. Itu juga penting. Kenapa? Karena kadang kita juga perlu untuk memberikan penghargaan kepada diri kita bahwasanya usaha yang sudah kita lakukan itu adalah bagian dari pekerjaan kita, adalah bagian yang patut untuk dirayakan. Kemudian kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, kan? Ada ya, kalau dalam agama mungkin ada hadis bunyinya kalau kita berada di tempat orang yang ataupun jalsakum, maka kita juga akan cipratan wanginya. Tapi kalau kita berada di pandai besi, akan kobaran api ataupun bau keringat, bau asapnya itu akan menempel pada kita. Seperti itu juga gambarannya. Kemudian berani mencoba hal baru meski dapat gagal. Jadi ada banyak hal-hal baru yang bisa sekali lakukan nantinya, dan itu akan mengembangkan dirimu dan membangun kepercayaan diri dari anak sekalian. Nah, sekarang kita masuk di tugas. Ini tugasnya juga ini sebenarnya menyenangkan, tidak susah-susah amat. Ada gampang-gampang susahnya. Benar Pak. Ya, nanti dilihat, dicoba dulu ya. Oke, silakan diambil masing-masing satu. Ya, mas closing ya. Kita pakai yang kertas susunnya. Oke, siapkan pulpennya. Nah, tugasnya itu adalah menggambar. Gambarnya ini pohon diriku, temanya itu adalah pohon diriku. Dulu gambar Pak ini bisa sambil. ya, ini ada bukan sama pakai. Oke, yang lain sana bisa. Aku belum dari gambaran Pak. Oke, ya waktu kita 7 menit saja tugasnya ini, atau 5 menit saja. Ya karena ini gambarnya simpel, cuma gambar pohon aja. Ya, makin bagus, lebih baik ya. Oke, pohonnya ini kita tunggu temannya. Tunggu ya. Oke, tunggu ditunggu temannya. Jalannya Pak. Oke. Ya, pohonnya ini tuh harus harus punya 4 komponen. Yang pertama itu ada akarnya. Yang kedua ada batangnya. Yang ketiga ada daunnya, dan yang keempat ada bunga atau buah. Jadi silakan gambar dulu pohonnya. Ya, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Yang ini kenapa? Malas Pak. Malas sekali Pak. Hasil kuman. Jangan dulu, jangan bodoh. Ada buahnya juga Pak. Ya, buah atau bunga Dua-duanya boleh. bisa. Latatin saya yang bagus gambarnya. Ini mewakili konsep dirinya. Ya, kalau di psikologi, mungkin di psikologi biasanya itu ada menggambar pohon. Oke, sekarang petakan akarnya, batang, daun, dan bunga. Jadi kamu bisa tulis di sampingnya. Akarnya itu menjelaskan tentang hubungan dengan keluargamu, pengalaman, dan latar belakangmu. Ya, jelaskan secara singkat saja di bagian akar. Kemudian di bagian batang, nilai dan karakter inti dirimu. Jadi nilai dirimu seperti apa, karaktermu seperti apa, gambarkan. Kemudian daunnya itu adalah keterampilan dan prestasi, dan bunganya itu impian, harapan atau masa depan yang kamu capai. Oke ya, tidak.
aplikasi yang di apa yang keluar Pak? Berbeda nih Pak. Nah ini dari pakar itu berbicara tingkat keluarga, pengalaman, latar belakang seperti apa. Jadi kamu pahami, nggak usah dijelaskan sampai terlalu jauh ya. Keluarganya saya mungkin asal usul nenek moyangnya. Batang itu kepribadiannya seperti apa, karakternya, nilainya, kamu itu orangnya seperti apa. Dan paling ya segitu. Ini mana gambarnya? Sebenarnya kita menggambarkan orang yang simpel, yang sederhana atau yang sulit hidup ya. Saya Pak Anda sudah nilai soal ini Pak Adi. Dituliskan saja Pak. Ya, Tulis saja. iya saja. Jadi yang buat kan udah. Oke, itu semua ya. Oke, sekarang kita mari refleksikan diri dulu. Ya. Oke, mungkin bisa nanti diselesaikan. Oke, sekarang coba bayangkan di gambar itu. Ya, coba anda sekalian baring renung, bayangkan gambar itu. Bayangkan itu adalah dirimu, konsep dirimu yang saat ini. Coba bayangkan ini seperti tanaman yang kamu ingin dia itu berbuah, dia ingin kamu ingin tumbuhan ini jadi sehat. Coba bayangkan kalau ya, seandainya kalau ada satu bagian tubuh saya yang rusak, maka pasti akan mengganggu yang lain kan. Iya. Dan kamu akan merawat setiap bagian itu, mulai dari akarnya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara merawat hubungan dengan keluargamu, caramu merawat pengalamanmu, bagaimana kamu ingin memperoleh pengalaman, kemudian di batangnya bagaimana kamu memperbaiki dirimu, perbaiki karaktermu, kemudian di bagian daunnya bagaimana kamu meningkatkan keterampilanmu, kemudian prestasimu terus dijaga, kemudian di bagian bunganya atau buahnya itu adalah impian dan harapan yang ingin kamu capai. Jadi kamu ingin dari semua itu hasil yang seperti apa yang kamu dapatkan, buahnya itu akan menjadi seperti apa, buah dari perjuanganmu, kira-kira seperti itu. Dipahami ya anak sekalian? Nah, ini adalah diskusi dan refleksinya. Jadi ini ada tiga tugasnya. Tugas ini adalah kayak anak sekalian yang dikerjakan nanti. Ya. Ini akan menjadi bahan diskusi di kegiatan yang berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling mengejutkan dari dirimu tadi saat mengisi pohon tadi? Apa yang
menjadi hal-hal mungkin apa yang mewujudkanmu, apa sesuatu yang spesial dari kegiatan menggambar tadi. Ini tugas ya. Ya karena kita tidak punya banyak waktu, jadi akan ada kegiatan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kekuatan mana yang ingin kamu kembangkan? Artinya di bagian mana yang ingin Anda sekalian kembangkan nantinya lebih lanjut lagi. Kalau misalnya itu kurang, maka hal apa yang ingin kembangkan? Kemudian di pertanyaan yang ketiga, apa satu langkah kecil yang ingin kamu lakukan minggu ini untuk bertumbuh? Ya, apa satu hal yang ingin kamu lakukan agar pohon itu bisa tumbuh? Coba pikirkan baik-baik. Sudah? Ini jadi bahan atau tugas dari atas kalian. Dan ada banyak pelajaran ya sebenarnya. Nanti kita akan diskusikan lagi di kegiatan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tips mengembangkan diri sehari-hari. Jadi ada beberapa hal yang bisa membantu Anda sekalian untuk mengembangkan diri. Yang pertama ada jurnal harian. Nah, ini biasanya kalau orang dulu mungkin ada buku diary-nya atau buku hariannya. Jadi anak saya bisa menulis 3 hal positif yang bisa kamu dapatkan dari setiap hari. Misalnya hari ini, apa hal positif yang Anda sekalian dapatkan. Kemudian yang kedua, tujuan SMART. Coba buat target yang spesifik, target yang terukur, dan target yang realistis. Ya, tidak perlu ada batas waktunya. Yang penting kamu punya target untuk dicapai. Minimal kamu bisa sampai di target itu. Ya, supaya kita tidak stuck ya. Anda sekalian tidak stuck di situ saja. Dan sekalian bisa terus berkembang. Kemudian growth mindset, ya ubah mindsetnya, ubah pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang sehat atau yang positif. Misalnya saya tidak bisa menjadi, saya belum bisa tapi saya akan terus belajar atau berusaha. Ya, kemudian yang berikutnya, minta umpan balik dari temanmu. Tanyakan pada orang yang kamu percaya, aku kekuatan dari area dari diriku yang tumbuh, itu supaya jadi bahan kritik, ya bahan evaluasi untuk diri kita, diri Anda sekalian. Kemudian yang ketiga, rayakan kemajuannya. Ya seperti tadi yang Bapak sampaikan, ya lakukanlah self reward. Ya minimal yang kecil-kecil saja, yang penting menyenangkan. Kemudian baca, terserah. Kalau Anda mampu silakan. Tapi kalau tidak mampu jangan. Yang penting atau pakai melintas brand. ya bisa ditabung, tapi mungkin tabungannya sekitar 5 tahun mungkin. Itu waktu ya. Ya bisa jadi motivasi juga itu. Kalau ingin berkembang, cari pekerjaan yang bisa membantu berkembang atau pekerjaan yang mungkin banyak uangnya. Kemudian baca dan eksplorasi, baca buku, ikuti kegiatan, melakukan hal-hal yang baru. Ada banyak hal yang bisa Anda sekalian coba untuk berkembang. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan kita hari ini. Oke. Gimana Pak? Oke. Di WC. Ada tahu apa ini? Ini Pak. Iya Pak. Apa yang bisa dipakai di sini? Apa yang bisa dilakukan? Menuliskan Menulis catatan kata kecil, apa yang catatan kecil yang bisa jadi pelajaran. pelajaran. Oke, saya akan Bapak akan berikan ini satu-satu kepada Anda sekalian. Kemudian tuliskan. Ya. Ada yang akan ditulis nantinya. Warna pink. Warna pink. Iya. Ya, nanti saya tempel di gambarnya mungkin. Itu Pak. Nah, tuliskan apa refleksi yang bisa kamu dapatkan atau pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama ya. Yang kedua,
komitmenmu apa? Apa yang ingin kamu capai ke depannya dari kegiatan setelah melaksanakan kegiatan ini? Nah, itu semua tadi mulai dari catatan dan gambarnya itu jadi oleh-oleh untuk anak sekalian. Oke, mau ditempel di kamarnya juga bisa. Dan kita cukupkan ya pelajaran atau kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak sekalian yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Oke, beri aplaus dulu untuk diri kita. Oke, Bapak tutup kegiatan kita pada siang hari ini dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Ayo